Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas kasus 11 mengenai siklus konversi pada perusahaan Jim dan Clean. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Saya Dita Rizky Fadila dari kelas AK5A dengan nomor NIM 19050811042. Dan dosen pengampu saya yaitu Bu Raya Puspita Sari Hasibuan, SE MSI. Adapun isi-isi yang saya akan bahas, yang pertama yaitu diagram konteks, yang kedua data flow diagram, yang ketiga flowchart, yang keempat kelemahan, dan kelima flowchart perbaikan. Yang pertama kita mulai yaitu diagram konteks. Diagram konteks mulai dari produsen dan perusahaan menyepakati pesanan dan akan mengeluarkan blanket order. Lalu blanket order akan dikirimkan kepada bagian teknik, di mana bagian teknik akan merespon dengan mengeluarkan daftar kebutuhan bahan baku, lembar urutan kerja, dan juga laporan spesifikasi teknis. Selain itu, blanket order juga akan dikirimkan kepada bagian pengendalian persediaan. Lalu bagian pengendalian persediaan akan mengecek persediaan dalam perusahaan dan akan membuat laporan status persediaan. Setelah itu akan dilakukan pembelian bahan baku, mana sistem akan mengirimkan permintaan pembelian bahan baku kepada bagian pembelian dan bagian pembelian akan mengeluarkan faktur pembelian. Lalu dilanjutkan dengan kegiatan produksi, diawali dengan sistem akan memberikan blanket order kepada supervisor, lalu supervisor akan membuat file perintah kerja terbuka dan juga surat permintaan bahan baku. Lalu surat permintaan bahan baku tersebut akan dikirimkan kepada gudang penyimpanan persediaan, lalu gudang akan merespon dengan mengeluarkan bahan baku yang akan diproduksi tersebut. Lalu bagian pusat kerja akan mencatat waktu kerja pegawai dan mengeluarkan kartu waktu untuk gaji dan waktu kerja. Setelah kegiatan produksi selesai, maka supervisor akan menutup file perintah kerja terbuka dan akan mengeluarkan salinan perintah kerja. Salinan perintah kerja ini akan dikirimkan kepada beberapa bagian. Pertama, dikirimkan kepada bagian gudang barang jadi dan dikirimkan beserta barang jadi setelah kegiatan produksi. Lalu salinan perintah kerja juga akan dikirimkan kepada bagian pengendalian persediaan dan bagian pengendalian persediaan akan mengeluarkan voucher jurnal. Selain itu, salinan perintah kerja juga akan dikirimkan kepada bagian akuntansi biaya beserta berbagai dokumen pada saat terjadi kegiatan produksi. Lalu bagian akuntansi biaya akan mengeluarkan voucher jurnal. Kedua voucher jurnal yang dari bagian pengendalian persediaan dan dari bagian akuntansi biaya akan dikirimkan kepada bagian buku besar. Lalu buku besar akan mengupdate buku besar. Lanjut yang kedua yaitu data flow diagram. Data flow diagram level 0 dimulai dari tahap pertama yaitu proses perencanaan, di mana produsen mengeluarkan blanket order yang akan dikirimkan kepada bagian teknik dan juga bagian pengendalian persediaan. Lalu bagian teknik akan merespon dengan mengeluarkan daftar kebutuhan bahan baku, lembar urutan kerja, dan juga laporan spesifikasi teknis. Sedangkan pada bagian pengendalian persediaan akan dilakukan pengecekan terhadap persediaan dan perusahaan dan di mana membutuhkan data master persediaan dan akan mengeluarkan laporan status persediaan. Lalu dilanjutkan dengan tahap kedua yaitu pembelian bahan baku, di mana permintaan pembelian bahan baku akan dikirimkan kepada bagian pembelian, lalu bagian pembelian akan mengeluarkan faktur pembelian. Lalu dilanjutkan pada tahap ketiga yaitu proses produksi, di mana supervisor akan mengeluarkan file perintah kerja terbuka dan surat permintaan bahan baku setelah menerima blanket order dari sistem. Lalu surat permintaan bahan baku akan diberikan kepada gudang penyimpanan persediaan dan gudang akan mengeluarkan bahan baku yang nantinya akan diproduksi. Dan bagian pusat kerja akan mencatat waktu kerja pegawai untuk membuat kartu waktu gaji dan kartu waktu untuk waktu kerja.
Lalu dilanjutkan pada proses 4 di mana proses produksi selesai, yaitu supervisor akan menutup file perintah kerja terbuka dan akan mengeluarkan salinan perintah kerja di mana akan dikirimkan kepada yang pertama yaitu gudang barang jadi dan juga barang jadi setelah hasil produksi. Lalu salinan perintah kerja juga akan dikirimkan kepada bagian pengendalian persediaan, di mana nantinya bagian pengendalian persediaan akan mengeluarkan voucher jurnal dan mengupdate file persediaan. Selain itu, salinan perintah kerja juga akan dikirimkan kepada bagian akuntansi biaya dan juga dan dilanjutkan pada proses kelima yaitu proses pencatatan, di mana sistem akan mengirimkan berbagai dokumen kepada bagian akuntansi biaya. Lalu bagian akuntansi biaya akan mengeluarkan voucher jurnal. Voucher jurnal dari bagian akuntansi biaya dan juga bagian pengendalian persediaan akan dikirimkan kepada bagian buku besar. Lalu buku besar akan mengupdate buku besar dengan menggunakan data master buku besar. Di FD level 1 yaitu produsen dan juga perusahaan akan menyepakati pesanan dan mengeluarkan blanket order, dan dilanjutkan dengan mengecek persediaan di mana membutuhkan data master persediaan dan akan mengeluarkan permintaan pembelian bahan baku. Lalu pada di FD level 2, permintaan pembelian bahan baku akan dikirimkan kepada bagian pembelian, dan bagian pembelian akan membeli bahan baku dan mengeluarkan faktur pembelian. Di FD level 3, pada tahap 31, supervisor akan mengeluarkan file perintah kerja terbuka dan juga surat permintaan bahan baku. Dilanjutkan pada tahap 32, di mana supervisor akan mengirimkan surat permintaan bahan baku kepada gudang penyimpanan persediaan. Lalu dilanjutkan dengan 33, di mana gudang penyimpanan persediaan akan mengeluarkan bahan baku setelah menerima surat permintaan bahan baku. Lalu dilanjutkan tahap 34, di mana perusahaan akan memulai proses produksi. Lalu lanjutkan dengan 35, di mana akan membuang bahan baku yang berlebih dan tidak digunakan. Dan lanjut pada tahap 36, di mana bagian pusat kerja akan mencatat waktu kerja dari pegawai dan akan mengeluarkan kartu waktu dan juga barang jadi setelah hasil produksi. Pada di FD level 4, supervisor akan menutup file perintah kerja terbuka dan akan membuat salinan perintah kerja yang akan dikirimkan kepada 3 bagian, yaitu pertama bagian gudang barang jadi dan akan dikirim beserta barang jadi. Lalu yang kedua bagian pengendalian persediaan, di mana setelah menerima salinan perintah kerja, bagian pengendalian persediaan akan mengeluarkan voucher jurnal. Lalu salinan perintah kerja beserta kartu waktu akan dikirimkan kepada bagian akuntansi biaya dan akan mengeluarkan voucher jurnal. Lalu dilanjutkan tahap 3, kedua voucher jurnal tersebut akan dikirimkan kepada bagian buku besar. Dan pada di FD level 5, setelah menerima kedua voucher jurnal, maka buku besar akan mengupdate buku besar dan menggunakan data master buku besar, menghasilkan dokumen buku besar setelah diperbarui. Lanjut yang ketiga yaitu flowchart. Flowchart dimulai dari produsen dan perusahaan menyepakati pesanan dan mengeluarkan blanket order. Lalu blanket order akan dikirimkan kepada bagian teknik, di mana bagian teknik akan memulai proses perencanaan dan membuat beberapa dokumen, yaitu daftar kebutuhan bahan baku, lembar urutan kerja, dan juga laporan spesifikasi teknis. Selain itu, blanket order juga akan dikirimkan kepada bagian pengendalian persediaan. Lalu bagian pengendalian persediaan akan mengecek persediaan dan juga membuat laporan status persediaan. Lalu dari laporan status persediaan tersebut akan digabung dengan beberapa dokumen dari bagian teknik yang nantinya akan digunakan untuk membuat permintaan pembelian.
Lalu dokumen permintaan pembelian akan dikirimkan kepada bagian pembelian untuk membeli bahan baku dan nantinya akan mengeluarkan faktur pembelian. Salinan permintaan pembelian ini nantinya akan dikirimkan kepada bagian pengendalian persediaan. Lalu pada awal produksi, supervisor akan membuat beberapa dokumen, yaitu perintah kerja, lembar perpindahan, dan juga permintaan bahan baku. Lalu dari ketiga dokumen ini akan dibuat file perintah kerja terbuka dan juga jadwal produksi. Ketiga file yang dibuat supervisor tadi nantinya akan dikirimkan kepada bagian akuntansi biaya. Pada tahap produksi, bagian pusat kerja akan mencatat waktu kerja pegawai dan akan mengeluarkan kartu waktu untuk gaji dan juga waktu kerja. Lalu, gudang penyimpanan persediaan akan menerima salinan permintaan bahan baku dari supervisor dan akan mengeluarkan bahan baku. Lalu bahan baku tersebut akan dikirimkan ke tempat kerja untuk nantinya diproduksi menjadi barang jadi. Setelah itu barang jadi tersebut akan dikirimkan kepada gudang barang jadi. Setelah produksi selesai, maka supervisor akan menutup file perintah kerja terbuka dan membuat salinan perintah kerja yang nantinya akan dikirimkan kepada beberapa bagian. Salinan perintah kerja yang pertama akan dikirimkan kepada bagian gudang barang jadi, lalu salinan perintah kerja kedua akan dikirimkan kepada bagian pengendalian persediaan. Bagian pengendalian persediaan akan menggabungkan salinan perintah kerja, salinan permintaan bahan baku, dokumen perintah kerja, dan salinan permintaan pembelian dan digunakan untuk memperbarui file persediaan. Lalu akan dikeluarkan dokumen file persediaan yang diperbarui dan membuat voucher jurnal. Voucher jurnal ini nantinya akan dikirimkan kepada bagian buku besar. Lalu salinan perintah kerja yang terakhir akan dikirimkan kepada bagian akuntansi biaya. Lalu bagian akuntansi biaya akan menggabungkan semua dokumen, yaitu kartu waktu untuk gaji dan waktu kerja, permintaan bahan baku, kartu perpindahan, retur bahan baku, kelebihan bahan baku, perintah kerja, dan digabung bersama salinan perintah kerja yang akan digunakan untuk memperbarui file barang dalam proses. Lalu akan dikeluarkan dokumen file barang dalam proses yang sudah diperbarui, lalu akan mengeluarkan voucher jurnal. Voucher jurnal ini nantinya akan dikirimkan kepada bagian buku besar, lalu buku besar akan memperbarui buku besar dan mengeluarkan dokumen buku besar. Yang keempat yaitu kelemahan pengendalian internal. Beberapa kelemahan pengendalian internalnya yaitu pertama, verifikasi independen, yaitu tidak adanya pengecekan bahan baku yang masuk yang seharusnya dilakukan oleh supervisor. Yang kedua, supervisi, yaitu tidak adanya pengawasan ataupun pengendalian yang dilakukan oleh supervisor dalam memantau kerja tiap bagian atau departemen pada tahap produksi. Dan yang terakhir yaitu flowchart perbaikan. Berikut adalah gambar flowchart perbaikan masalah pengendalian internal. Tidak banyak berubah dari flowchart sebelumnya, hanya saja pada bagian supervisor, ketika bahan baku masuk, maka akan dilakukan pengecekan sebelum diproduksi. Setelah bahan baku dicek dan diverifikasi, maka bahan baku tersebut bisa diproduksi dan diubah menjadi barang jadi. Lalu supervisor diharapkan akan dapat mengawas ataupun mengendalikan dan memantau setiap kinerja dari bagian atau departemen pada tahap produksi. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.